Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi teknologi internet, ya, yaitu mengenai bagaimana menggunakan internet dan mesin pencarian, ya. Nah, di sini manfaat dari mesin pencari ini adalah untuk menemukan, ya, halaman-halaman web yang secara spesifik mungkin kita nanti bisa atur agar hasil temuan di mesin pencari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di live streaming, dan yang belum silakan untuk login ke Siakat, ya. Baik, kita akan masuk saja pada materi hari ini, yaitu mengenai bagaimana menggunakan internet dan mesin pencari, ya. Nah, tentunya Anda sudah biasa, ya, menggunakan internet dan mesin pencari ini, ya, dengan menggunakan Google, ya, untuk menemukan halaman-halaman web yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Tentunya ada beberapa tujuan khusus, ya, di mana ketika Anda mencari halaman web tertentu, itu, ya, itu biasanya menggunakan satu kata kunci, ya, atau keyword tertentu yang dituliskan di mesin pencarian supaya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya. Nah, kita kenali dulu internet, ya. Internet ini bisa kita artikan sebagai interconnection network, ya, karena mesin pencarian ini ada di internet, gitu, ya. Nah, internet ini karena dia menghubungkan semua jaringan yang ada di seluruh dunia, ya. Jadi internet ini bersifat global, ya. Dan internet juga telah mengubah cara kita berkomunikasi, ya. Yang biasanya kita menggunakan komunikasi lewat mungkin telepon, ya, SMS, atau menggunakan telepon, ya. Nah, ini di internet ini kita bisa melakukan komunikasi yang lebih bervariatif, gitu, ya. Nah, termasuk juga populernya World Wide Web dan email yang ada di internet ini juga memberikan peluang dan keuntungan bagi para penggunanya, ya, di mana World Wide Web itu bisa digunakan, ya, oleh perusahaan atau institusi atau individu untuk mengaktualisasi dirinya, ya. Kalau untuk perusahaan, ya, membuat websitenya perusahaan, ya, menampilkan websitenya perusahaan supaya bisa dikenal oleh seluruh orang yang ada di dunia ini, gitu, ya, karena memang sifatnya global sekali, gitu, ya. Nah, selain itu juga email, ya, itu memberikan keuntungan bahwa ketika kita mengirimkan surat atau mengirimkan pesan, ya, itu tidak ada lagi batasan waktu, tidak ada lagi batasan lokasi, ya. Kan dimanapun lokasinya, kapanpun waktunya, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, ya. Dalam hitungan detik saja pesan yang kita kirim menggunakan email itu akan sampai kepada orang yang dituju. Nah, termasuk juga pertukaran informasi, ya, bagi individu maupun bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di internet itu menjadi lebih mudah juga dan lebih singkat, ya. Artinya bahwa komunikasi menggunakan internet ini akan memendekkan jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan informasi tersebut. Nah, melalui internet juga bisnis akan mengalami perkembangan yang fantastis, ya, di masa-masa yang akan datang.
Karena apa? Karena dengan menggunakan fasilitas internet, selain untuk menampilkan website dari perusahaan supaya dikenal, bisa juga menggunakan sistem ya yang diterapkan berbasis internet ya. Jadi aplikasi yang mendukung untuk proses bisnis di dalam perusahaan itu menggunakan internet, menggunakan web ya, supaya lebih mudah dalam mengaksesnya ya. Jadi tidak harus berada di perusahaan, di kantor, tetapi bisa berada di lokasi yang berbeda atau lokasi lain gitu ya, yang karyawan atau pegawainya bisa mengakses konten yang ada di web tersebut, termasuk apa yang harus dikerjakan ya. Mungkin di sana juga banyak lagi konten-konten yang terkait dengan, misalnya kalau dia seorang sales, maka press list yang terbarunya bisa diambil dari internet, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di internet juga ada World Wide Web. World Wide Web ini adalah sebenarnya website ya, yang dimana website itu memiliki banyak informasi. Jadi di sana ada koleksi informasi yang saling terhubung, yang tersimpan pada komputer-komputer yang ada di dunia ini ya, sehingga semua informasi itu saling terhubung. Jadi link-link yang ada, link yang menuju ke URL tertentu yang disimpan di halaman web tertentu ya, mungkin ada sekian puluh link, mungkin ada sekian ratus link yang ada di satu halaman web. Ini akan menghubungkan informasi ke halaman web yang lain ya, yang dimana tidak diketahui secara langsung ya, di mana lokasi dari komputer-komputer yang ada di dunia itu yang menyimpan link-link itu atau menampilkan informasi itu ya. Nah, kita juga menjelajahi internet ya, sama dengan kalau kita ini melakukan traveling ya. Kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain ya, melakukan satu perjalanan seakan-akan kita menuju ke tempat tersebut ya. Apalagi kalau kita membuka misalnya katakan image-nya ya, gambarnya atau videonya mungkin ya, kita akan merasakan seperti berjalan-jalan atau melakukan traveling ke lokasi tersebut ya. Nah, kalau internet itu kita sebut sebagai alat transportasi atau sistem transportasi, maka World Wide Web-nya ini adalah salah satu dari aplikasi yang menggunakan internet untuk keperluan individu, bisnis, dan lainnya yang bisa menampilkan informasi. Jadi alat transportasinya adalah internet. World Wide Web ini adalah fasilitasnya ya, yang menggunakan internet itu yang bisa digunakan individu, perusahaan ya, atau siapapun yang terkait dengan bagaimana informasi itu bisa diakses ya. Nah, informasi di internet itu juga beraneka ragam ya. Ada yang berupa teks, yang memang standarnya adalah berupa teks ya, kebanyakan dari aplikasi itu. Kemudian ada gambar ya, ada foto, ada suara ya, ada video ya, yang ditampilkan menggunakan browser. Nah, sekarang ini Anda bahkan bisa melihat film ya, bisa menonton siaran televisi atau channel-channel televisi itu menggunakan internet, yang dulunya itu hanya terbatas pada teks saja atau gambar saja. Namun sekarang sudah bisa melihat secara penuh itu ya, dalam durasi yang lengkap ya, siaran-siaran yang ada di televisi, maupun mungkin ada film-film yang bisa ditonton menggunakan internet ini ya. Nah, di internet itu ada informasi yang ditampilkan menggunakan format tertentu ya. Jadi format standarnya adalah HTML, yaitu Hypertext Markup Language ya. Nah, Hypertext Markup Language ini adalah sebuah bahasa penanda ya. Jadi bahasa penanda yang digunakan untuk menampilkan halaman web ya. Jadi bahasa penanda khusus yang digunakan untuk menampilkan halaman web ya. Nah, komunikasi yang ada di web dan standar yang ada di HTML itu dikontrol oleh yang namanya WWW Consortium ya, atau W3C ya. Nah, ini adalah sebuah organisasi ya, organisasi yang mengontrol atau mengatur gitu ya, komunikasi yang terjadi di halaman web ya. Nah, siapa yang mengontrol? Yaitu W3C. Nah, W3C ini adalah organisasi yang dibentuk dari perusahaan ya, private, kemudian pendidikan, organisasi pemerintah yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan perusahaan-perusahaan yang besar ya di seluruh dunia, kemudian lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas ya, kemudian akademi ya, dan organisasi-organisasi lain ya yang membentuk satu komunitas yang disebut dengan W3C ini, yang mengontrol atau memanage ya komunikasi web dan standar dari HTML ini. Nah, kemudian web itu menggunakan konsep yang disebut dengan client server ya.
Client itu adalah perangkat lunak atau komputer yang melakukan request ya. Jadi ada komputer, di dalamnya ada browser ya, ada perangkat lunak yang dia melakukan request atau permintaan data ya dari komputer yang ada di komputer yang sedang digunakan ya ke komputer lain yang disebut dengan server. Nah, kemudian servernya akan memberikan data atau melakukan respon. Jadi ada istilah request, kemudian respon ya. Yang request adalah komputer client, kemudian yang memberikan respon adalah komputer server, di mana di komputer server itu ada halaman web ya yang dikelola oleh web server ya, dan kemudian memberikan respon balik ya kepada komputer client yang merequest atau meminta halaman web itu untuk ditampilkan. Nah, kemudian perangkat lunak yang menerima permintaan dari browser yang kita sebut sebagai web server tadi itu berada di komputer server ya. Jadi di sana nanti disetting bagaimana halaman web itu bisa diakses ya, tentunya dengan IP public ya. Jadi IP yang sifatnya statis ya. Nah, IP yang sifatnya statis dan IP public ini ya, ini akan terus digunakan untuk mengidentifikasi halaman web tersebut ya. Nah, halaman web itu mesti mempunyai domain dan dia berhosting di berhosting di server tersebut ya. Maka domain name-nya ini akan memiliki IP. Nah, ini konsep DNS ya, di mana fungsi dari DNS adalah menerjemahkan dari nama atau alamat domain ke IP atau Internet Protocol, atau sebaliknya ya, dari Internet Protocol ke alamat domain, sehingga pencarian di internet itu lebih mudah. Karena kalau mencari berdasarkan Internet Protocol atau IP itu akan kesulitan ya untuk menghafalnya. Tapi kalau kita menggunakan nama domain akan lebih mudah. Nah, nanti akan lebih mudah lagi kalau kita menggunakan mesin pencari. Ya, jadi ada satu web yang bisa digunakan sebagai mesin pencari ya. Contohnya yang paling populer adalah Google. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pencariannya. Nah, kita lihat terlebih dahulu web browser ya. Web browser itu adalah software aplikasi yang digunakan untuk merequest halaman webpage ya dari server yang ada di internet. Ya, jadi merequest itu meminta. Caranya dengan mengetikkan URL. URL itu apa? URL itu adalah Universal Resource Locator ya. URL ini adalah alamat ya untuk halaman web atau resource yang ada di internet ya. Bisa apa saja ya, terutama teks halaman web. Kemudian ada suara, mungkin ada video dan lain sebagainya ya. Nah, untuk susunan dari URL ini ya, ini memiliki format khusus ya. Jadi di depan kita harus mengetikkan terlebih dahulu yang namanya protokol HTTP ya. HTTP ini kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang mengatur transfer informasi tadi itu ya, transfer data yang hypertext ya, jadi bisa apa saja. Kemudian kita ikuti dengan titik 2 // ini wajib ya. Namun sekarang ini halaman web browser sudah tidak perlu lagi kita mengetikkan http:// ya. Jadi sudah cukup canggih seperti Google Chrome misalnya. Kita cukup mengetikkan mulai dari www, bahkan kita tidak perlu mengetikkan www, langsung ke alamat websitenya, misalnya course.com, enter, itu nanti akan otomatis menampilkan hasilnya. Nah, World Wide Web ini secara lengkap ya, yang kita sebut sebagai domain name itu adalah World Wide Web kemudian course.com, yaitu berarti nama domain ya. Jadi lengkapnya www.course.com ini disebut dengan nama domain. Nah, di depannya itu kita sebut sebagai hostname. Kemudian course.com ya kita sebut sebagai network name ya, atau nama dari jaringan. Nah, lalu di server di halaman domain ini juga mempunyai folder ya. Biasanya diikuti dengan slash, lalu my folder ya, foldernya apa, kemudian baru nama file HTML-nya. Nah, bisa juga halaman web atau domain name ini halaman utamanya atau misalnya indeks HTML, indeks PHP ya, kemudian ada lagi indeks.asp ya, itu berada di belakang nama dari domainnya ya. Jadi misalnya www.course.com/ kemudian index.http, jadi langsung filenya. Nah, ini contoh yang lengkap ya, jadi Anda bisa melihat nanti mungkin ada sub lagi gitu ya, lebih dalam lagi ya, ada subfolder lagi gitu ya. Ini sangat dimungkinkan. Nah, domain name ini akan mudah diingat ya, bisa digunakan karena dia menggunakan nama ya. Internet juga menggunakan alamat numerik ya untuk mengidentifikasi setiap network yang terkoneksi dengan internet, yaitu IP ya. Nah, alamat numerik ini akan mengidentifikasi atau dia sebagai alamat atau address ya yang dituliskan ya dengan menggunakan 4 nomor
ya, kemudian dipisah dengan titik, ya. Misalnya host dari sebuah halaman web, misalnya untuk course, ya, tadi ya, www.course.com, ya, maka IP address-nya misalnya 199.95.72.17, ya. Nah, yang di belakang ini adalah nomor IP-nya. Nah, pada saat kita membuka domain, ya, misalnya adalah www.course.com di halaman web browser, maka nanti protokol TCP/IP ini harus menemukan IP address untuk host ini sebelum dapat menemukan host ini di internet, ya. Jadi istilahnya adalah translasi, ya, dari nama domain ke IP. Nah, ini nanti konsepnya adalah DNS yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu kita akan coba masuk ke mesin pencari, ya. Jadi di mesin pencari ini akan memudahkan kita untuk menemukan konten, ya. Jadi menemukan konten yang ada di halaman web, ya. Nah, kalau kita mencari halaman web yang khusus, ya, sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan, ya, maka kita nanti bisa menggunakan kata kunci tertentu diikuti dengan format-format tertentu yang bisa kita masukkan di situ. Nah, di mesin pencari ini kenapa sih harus ada mesin pencari ini? Karena begitu banyaknya web yang ada di internet, ya, maka perlu cara, ya, yang sesuai, cara yang tepat untuk menemukan halaman website ini, gitu ya. Nah, maka diperlukan web khusus, ya. Web khusus ini, mesin pencari sebenarnya adalah juga halaman web, tetapi dia dikhususkan sebagai pencarian web, gitu ya. Nah, dengan web mesin pencari ini kita bisa menemukan alamat web yang sesuai. Nah, dengan kita menggunakan sebuah mesin pencari, misalnya adalah Google, ini akan menawarkan banyak fitur, ya, untuk kita melakukan pencarian itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mengetikkan keyword atau kita mengetikkan kata kunci, termasuk bahasa dan penerjemahan dokumen bisa dilakukan di sana, ya. Pencarian konten, gambar, kemudian pencarian newsgroup, pencarian katalog, pencarian berita, ya, bisa kita lakukan menggunakan mesin pencari ini. Nah, fitur-fitur ini akan menawarkan banyak manfaat, ya. Bahkan untuk penelusuran web yang kurang atau tidak paham sekalipun itu akan lebih mudah. Karena fitur-fitur ini memudahkan bagi pencari halaman web itu untuk menemukan halaman web tersebut. Nah, metode berikut ini akan menguraikan, ya, bagaimana teknik nanti pencarian informasi tersembunyi yang bisa kita lakukan secara cepat dan mudah untuk menemukan dari halaman web tersebut, ya. Nah, pencarian dasar, misalnya kita menggunakan Google, ya, kita bisa mulai dengan mesin pencari www.google.com, ya. Kalau di pengguna Indonesia, kita mau mencari konten-konten di Indonesia, kita bisa menggunakan www.google.co.id, ya. Nah, kalau di google.com, itu berarti kita mencari global. Sementara untuk yang di google.co.id, kita bisa mencari informasi secara lokal di negara Indonesia saja, ya. Ini akan lebih banyak menemukan konten-konten yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita masukkan beberapa kata kunci. Mungkin Anda sudah biasa juga mencari di halaman Google, ya. Nanti ada beberapa format dan keyword tertentu yang bisa Anda gunakan, yang baru, yang mungkin Anda baru tahu nanti, ya. Nah, nanti kita bisa cari melalui kotak pencarian, ya. Kita masukkan kata kunci itu, kemudian kita klik enter, ya. Maka nanti otomatis Google akan mencarikan, ya, informasi halaman web termasuk link dari halaman webnya secara spesifik untuk kita, ya, sehingga kita bisa langsung klik, ya, kemudian kita buka halaman web tersebut. Nah, hasil penelusuran akan menghasilkan daftar link atau tautan, ya, dari halaman web yang dimaksud dan akan muncul dan disertai dengan deskripsi singkat tentang halaman web tersebut. Itu hasilnya lebih lengkap lagi, gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu berapa sih halaman web yang dihasilkan, ya, dari hasil pencarian tersebut, ya. Nah, dengan kita nanti mengeklik link tersebut, ya, maka kita akan meninggalkan halaman pencarian Google, kemudian pindah ke halaman web tersebut, ya. Jadi ada dua halaman nanti, ya. Halaman pertama di halaman pencarian, ketika sudah ketemu, kita klik linknya langsung di situ, maka akan berpindah, ya, dari Google ke halaman website yang linknya tadi kita klik. Tapi kalau kita ingin membuka di halaman baru, Google Search-nya tadi masih tetap ada, kita tinggal klik kanan, open in new tab, ya. Kalau itu di Google Chrome, sehingga kita bisa membuka dua halaman sekaligus, satu Google Search Engine,
Yang satunya adalah halaman web yang tadi ditemukan menggunakan Google Search Engine, kemudian kita buka, ya. Nah, kalau kita mengekliknya langsung di halaman web, ya, di halaman Google Search Engine-nya tadi, ya, webnya Google, maka kita bisa mengeklik back, ya, untuk kembali ke hasil pencarian sebelumnya, ya, ke halaman Google yang tadi kita gunakan untuk mencari. Tapi kalau kita tidak mau back, ya, cari kemudian back lagi, cari kemudian back lagi, ya, kita buka tab baru, ya, dari browser, sehingga kita bisa mendapatkan tampilan yang hasil dari pencariannya, ya. Jadi tampilan web hasil dari pencariannya. Nah, ini adalah web mesin pencari Google, ya. Jadi kita cukup ketik aja www.google.com, atau kalau di Indonesia kita mau mencari konten-konten yang lokal di Indonesia, ya, kita ketik saja www.google.co.id. Co artinya company, ID artinya Indonesia. Berarti Google ini adalah sebuah perusahaan, ya, cabang dari Google pusat yang ada di Indonesia. Nah, istilah yang kita gunakan nanti, ya, pada saat kita mengetikkan di kotak pencarian Google nanti, ya, kita sebut sebagai keyword atau disebut dengan kata kunci. Ya, jadi setiap pencarian harus ada kata kuncinya. Kata kunci apa yang sesuai? Ya, kata kunci yang kita ingin cari, ya. Misalnya katakan ilmu komputer. Kita ingin mencari ilmu komputer. Berarti kata kuncinya adalah ilmu komputer, ya. Nah, pada saat kita nanti mengetikkan kata kunci, kita perlu ingat, ya, bahwa semakin banyak kata kunci yang kita masukkan, semakin sempit pencarian dan semakin spesifik hasil yang kita dapatkan. Ya, jadi kata kuncinya kalau satu itu banyak sekali hasilnya. Kalau 2 kata itu lebih sedikit, ya. 3 kata tambah lebih sedikit lagi, ya. 4 kata dan seterusnya. Jadi kata kunci yang banyak itu akan menghasilkan pencarian yang hasilnya lebih sedikit atau outputnya lebih sedikit dibandingkan dengan kata yang jumlahnya hanya 1 atau 2. Nah, kemudian di sini juga tentu saja dengan semakin spesifiknya pencarian, maka hasil atau outputnya itu akan sangat kecil atau sangat sedikit sekali gitu, ya, outputnya. Nah, kadang-kadang kita ingin mencari dengan keyword dalam bentuk frasa atau kalimat sederhana. Nah, ini hasilnya akan sangat sedikit sekali. Kemudian kata kunci dalam bentuk frasa ini bisa kita buat dengan mengapit 2 atau lebih kata kunci, ya. Jadi kita menggunakan 2 tanda petik, ya, untuk 2 kata kunci yang kita cari, yaitu tanda petik 2, ya, double quote, ya. Misalnya ilmu komputer, kemudian kita kasih tanda petik 2 di depan dan di belakangnya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya akan mendapatkan output, yaitu berupa halaman web yang mengandung frasa, ya, ilmu komputer. Bukan hanya ilmu atau komputer saja, ya. Jadi harus kedua-duanya, yaitu ilmu komputer. Kalau ilmu saja, komputer saja, maka kita tidak gunakan tanda petik 2, ya. Nah, ada kemungkinan juga jika di web itu mengandung 2 kata tersebut, dia akan menghasilkan pencarian yang sama. Jadi ada 2 kemungkinan output yang dihasilkan, ya. Nah, di sini kita bisa terapkan, ya. Misalnya kita mau mencari ilmu komputer gitu, ya, pencarian ilmu komputer dalam tanda petik. Nah, Anda lihat di situ hasilnya dari ilmu komputer, kata kunci yang kita masukkan atau keyword yang kita masukkan, kemudian kita search, ya, itu ditemukan 3.230.000 hasil. Nah, artinya di sini ada 3.230.000 website yang ditemukan oleh mesin pencari Google untuk kita buka, ya. Nah, yang paling populer biasanya akan tampil di bagian atas, ya, di halaman-halaman pertama. Contohnya misalnya di sini, ya. Ini ada kata ilmu komputer. Nah, kalau kita nanti cari lagi, ya, ke halaman kedua, katanya yang ketemu adalah harus gabungan dari ilmu komputer ini, ya. Waktu dalam pencarian ini cukup singkat, ya, tidak ada 1 detik, ya, 0,65 detik. Oke, ya, 0,655 detik. Jadi nggak ada, sangat cepat sekali, ya, dan menemukan lebih dari 3 juta situs web atau halaman web atau World Wide Web yang ada di internet. Nah, kalau kita mencarinya dengan ilmu komputer tanpa tanda petik, Anda perhatikan hasilnya adalah
operator AND ini sebenarnya ya memiliki makna yang sama ya dengan tanda plus. Kalau kita memasukkan beberapa kata kunci yang dipisahkan hanya dengan spasi saja, ya tanpa AND, tanpa operator apapun, maka hasilnya hampir sama ya dengan operator AND. Dan hasilnya kalau AND ini lebih banyak dibandingkan tanpa menggunakan AND. Ya, jadi ilmu spasi komputer lebih sedikit hasilnya apabila kita mengetikkan ilmu spasi AND spasi komputer. Nah, ini hasilnya akan lebih banyak. Ya. Nah, ini mirip tetapi ada sedikit perbedaan, ya. Jadi misalnya kita melakukan pencarian dengan kata kunci ilmu plus komputer, itu pun juga hampir mirip dengan ilmu AND komputer. Ya, jadi kita tambahkan antara spasinya kita ganti plus, ya, dengan dibandingkan dengan AND, ya, ilmu spasi AND komputer. Jadi jangan digabung, karena kalau N-nya ini nanti digabung dengan ilmu, ya itu dianggap sebagai frasa atau dianggap sebagai kata. Ya, jadi nanti ilmu N, nah jadinya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kata dan ini logik ya atau operator yang kita sebut sebagai operator, maka kita harus pisahkan ya dengan kata kuncinya. Nah, kita coba lihat komparasinya ya, hasil dari pencariannya ya. Kalau kita menggunakan ilmu komputer saja, ini pakai spasi. Hasilnya tadi ya, contoh 47.600.000, waktunya 0,91 detik. Kemudian kalau kita menggunakan AND, itu hasilnya Anda perhatikan ya, lebih besar lagi, yaitu 54.200.000 hasilnya ya. Waktunya juga cukup pendek ya, 0,69 detik. Tapi kalau kita menggunakan tanda plus, hasilnya lebih sedikit dari ilmu komputer tanpa plus, yaitu ilmu spasi komputer. Hasilnya adalah 45 juta dengan waktu 0,87 detik ya. Nah, 47 juta, 54 juta, dan 45 juta hasil ini adalah hasil dari halaman web yang kita temukan. Jadi kita bisa membuat perbandingan ya. Mungkin Anda bisa mencoba dengan OR ya. Kalau OR itu kan atau, berarti kalau kita menggunakan logika OR artinya ya salah satu. Kalau AND harus kedua-duanya. Nah, kalau ilmu OR komputer berarti bisa ilmu saja atau bisa komputer saja, tapi tidak bisa kedua-duanya. Nah, ini adalah contoh dari operator OR. Ya, operator OR akan menghasilkan halaman yang mengandung salah satu ya dari kata kunci yang kita ketikkan. Misalnya kalau kita gunakan ilmu OR komputer, maka hasilnya adalah halaman yang mengandung hanya kata kunci ilmu saja atau hanya komputer saja, tidak bisa kedua-duanya. Atau kedua-duanya juga dimungkinkan, ya. Artinya kedua-duanya itu salah satu ya. Jadi ilmu saja atau komputer saja. Kemudian bisa juga tanda minus, ya. Tanda minus ini akan memaksa Google untuk menghasilkan halaman yang tidak mengandung kata kunci tersebut. Ya, jadi kalau kita mau mencari misalnya ilmu minus komputer, otomatis kita hanya mencari ilmu. Yang komputernya tidak akan dicari. Jadi meskipun ada ilmu komputer, dia tidak akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan adalah hanya yang mengandung ilmu saja. Atau kita balik ya, minus ilmu spasi komputer. Maka yang akan dicari atau ditemukan adalah komputer yang tidak ada ilmunya. Ya, jadi tidak ada kata ilmunya. Nah, itu nanti outputnya seperti itu. Nah, kita coba dengan operator OR ya. Nah, kita lihat di sini ya, ilmu OR komputer hasilnya 12.300.000. Ya, hasilnya lebih sedikit ya, karena hanya salah satu yang digunakan ya, ilmu saja atau komputer saja. Kemudian kalau kita menggunakan ilmu spasi minus komputer, jadi kita akan menemukan kata ilmu, tetapi tidak ada komputernya. Nah, ini hasilnya fantastis ya, 116 juta. Jadi semua halaman web yang ada di dunia ini yang mengandung kata ilmu dan tidak mengandung kata komputer itu ada sekitar 116 juta hasil. Nah, ini waktunya adalah 0,58 detik. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator petik ganda ya. Tadi kita sudah gunakan operator petik ganda ini ya untuk mengapit frase, cuman biasanya kita gunakan 2. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan sampai 3 kata, sampai 4 kata ya. Nanti outputnya akan seperti apa gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa gunakan tilde, tanda tilde.
tanda tilde ini ya digunakan untuk mencari kata-kata yang memiliki kesamaan atau sinonim. Ya. Jadi kalau ilmu ya sinonimnya apa? Dari sinonimnya ilmu, misalnya pengetahuan, knowledge, ya. Apa saja yang merupakan sinonim dari kata ilmu itu ya. Kalau kita gunakan tilde. Nah, misalnya tilde ilmu. Ini akan menghasilkan halaman yang mengandung kata-kata ilmu, pengetahuan, dan sinonim-sinonimnya. Kemudian tilde komputer ya akan menghasilkan halaman-halaman yang mengandung kata-kata komputer, kemudian apa? Computing, komputer dalam bahasa Inggris, ya, mesin komputer dan sinonim-sinonimnya. Ya, dia akan temukan dengan cepat ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita menggunakan tilde ilmu, ini ya, contoh. Hasilnya juga fantastis ya, 132 juta. Jadi tidak hanya ilmu saja, termasuk pengetahuan ya, sains gitu ya. Ini Anda lihat di sini ya, ada sains ya, ada science gitu ya. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu kan science. Dalam bahasa Arab juga ditemukan ini ya, al-qalam ya, dalam bahasa Arab ini juga ditemukan ya. Nah, maka bisa kita katakan bahwa ya tilde ilmu ya hasil pencariannya akan mencari semua sinonim dari kata ilmu, termasuk juga komputer ya. Sinonimnya komputer itu berapa? Kita ingin tahu ya, di halaman web itu sinonimnya ada berapa sih kata-kata komputer itu ya. Nah, hasilnya sangat mencenangkan, yaitu 263 juta hasil ya. Ini waktunya 0,82 detik ya. Waktu dalam pencariannya adalah selama 0, berapa itu? 82 detik. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita menggunakan operator spesial ya, kita menggunakan operator spesial. Jadi selain operator dasar dalam pencarian Google, kita juga bisa menggunakan operator spesial. Nah, operator ini nanti akan banyak membantu kita ya untuk menemukan informasi yang tersembunyi ya di halaman web. Jadi kita tidak mungkin menemukan informasi atau halaman web yang tersembunyi tanpa operator spesial ini. Nah, format dasarnya menggunakan operator ini adalah operator, kemudian titik 2, diikuti kata kuncinya atau keywordnya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa antara operator dan kata kunci dipisahkan dengan titik 2. Ya, jadi kata kuncinya adalah titik 2, itu berarti operator spesial. Dan tidak ada spasi di antara operator. Tanda titik 2 dan tanda kata kuncinya ya, atau tulisan dari kata kuncinya ya. Jadi tidak ada spasinya. Ini saya beri spasi, sebenarnya tidak ada spasinya ya. Oke, kita gunakan yang operator yang pertama ya, operator spesial yang pertama yaitu operator site. Nah, operator site ini adalah operator yang sederhana. Fungsinya adalah untuk membantu mesin pencari untuk website-website tertentu atau domain tertentu saja. Jadi kita mau mencari di halaman web tertentu saja. Kita tidak mau cari informasi di halaman web lain. Kita hanya ingin mencari di halaman web itu saja. Maka kita bisa menggunakan operator site. Contoh misalnya, kalau kita mencari kata-kata ilmu ya dan komputer hanya di situs misalnya wikipedia.org. Maka keyword yang kita ketikkan ya, kata kunci tadi titik 2 ya. Site itu menunjukkan halaman websitenya, di halaman website apa. Titik 2 wikipedia.org. Nah, ini berarti halaman websitenya wikipedia.org. Lalu yang akan kita cari apa kata kuncinya? Ya, spasi ilmu, spasi komputer. Jadi kita bisa menemukan ilmu komputer di situsnya wikipedia.org. Jadi nanti outputnya itu hanya akan menampilkan ilmu komputer yang di wikipedia.org saja. Kalau kita nanti mencari di halaman web lain ya, nanti dia akan menampilkan sesuai dengan output ya dari halaman web tersebut. Atau kita bisa juga balik ya penulisannya, keywordnya dulu kita tulis ilmu komputer, kemudian spasi site titik 2 ya, seperti itu ya, site titik 2 wikipedia.org. Nah, jadi sama hasilnya ya, tapi cara menulisnya berbeda. Nah, kadang-kadang kita kan sudah terbiasa dengan keyword ya, atau kata kunci gitu ya. Tulis dulu keywordnya ya. Jadi kita tulis ilmu komputer dulu, baru
cari ilmu komputer di site.2 nama dari halaman websitenya, misalnya Wikipedia ORG. Nah, untuk operator site ini juga bisa digabungkan ya dengan operator dasar dari Google. Jadi Anda bisa gabungkan operator spesial dengan operator dasar. Ya, jadi lebih mudah lagi ya. Jadi kalau Anda tadi sudah menggunakan operator dasar, tanda petik ya, minus, kemudian plus ya, dan operator and or ya, kita gunakan di sini ya, di operator spesial. Misalnya katakan kita menggunakan operator minus ya. Nah, kita ketik aja di situ ya, minus site.2 Wikipedia ORG ilmu komputer, atau ilmu komputer minus site Wikipedia.org. Jadi temukan halaman yang mengandung kata ilmu dan komputer selain di situs Wikipedia gitu ya. Jadi minusnya kan tadi menghasilkan sesuatu yang seharusnya tidak ditampilkan gitu ya, tidak ditemukan. Oke, baik, kita masuk lagi ke operator file type ya. Nah, jadi kebanyakan dari hasil pencarian di Google itu kan bentuknya HTML ya, atau dokumen PDF ya. Nah, untuk dokumen-dokumen lain ya, kita bisa menemukan dengan operator sesuai dengan tipe dokumennya. Nah, jadi operator file type ini akan mencarikan ya ke pencari di Google, yaitu format-format file yang didukung oleh Google untuk menemukan format file tersebut. Contoh misalnya Microsoft Word, Excel, ya, dan PDF misalnya, ya. Kemudian ada PowerPoint misalnya, ya. Kita bisa temukan juga di situ. Termasuk dokumen, ya, doc dan docx, kita juga bisa temukan file-file tersebut, ya. Dengan kita batasi pencariannya, ya, sesuai dengan tipe data atau tipe format file yang kita mau cari. Nah, ini yang didukung ya oleh Google ya, ada PDF ya, portable data format, ada PS, PostScript, ada doc dokumen ya. Kemudian ada XLS, Excel, kemudian PPT PowerPoint, RTF Rich Text Format, yaitu format Word yang lebih kaya, ukurannya lebih besar nih biasanya. Tapi hampir mirip dengan doc dan docx-nya. Termasuk tipe lain yang bisa kita eksplorasi sendiri ya. Nah, misalnya kita ingin mencari dokumen-dokumen tentang email dan security yang bertipe Adobe Acrobat PDF ya, maka kita bisa gunakan misalnya katakan ilmu komputer tadi file type .pdf ya. Jadi kita mencari kata kunci ilmu komputer yang tipe filenya adalah PDF, nanti akan ditemukan hanya PDF saja. Yang tidak ada PDF-nya mungkin akan lebih sedikit ditemukan ya. Mungkin ditampilkan beberapa, tapi lebih banyak akan menghasilkan file yang mengandung PDF. Nah, selain itu kita juga bisa mencari format lain ya. Misalnya tadi ada format doc. Nah, format doc ini akan menghasilkan dokumen-dokumen tentang ilmu komputer yang formatnya adalah Microsoft Word ya. Cara mencarinya ilmu komputer spasi file type .2 doc. Nanti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh misalnya, ini adalah output dari file type yang PDF ya. Jadi kita ketik di sini ilmu spasi komputer spasi file type .2 PDF. Nah, kita akan mendapatkan ini nanti di belakang ini ya. Ini ciri-cirinya ya. Jadi ada PDF di sini. Anda lihat, ini hasil temuan yang kedua, halaman kedua. Ini halaman yang ketiga. Ini halaman yang keempat dan seterusnya. Ya, ada sekitar puluhan ribu ya, mungkin sampai ratusan ribu file PDF yang bisa kita temukan yang terkait dengan ilmu komputer ini ya. Contoh di sini materi ilmu komputer, kemudian di sini contoh sejarah dan klasifikasi ilmu komputer gitu ya. Kemudian yang di sini ada highlight kurikulum dari 2016 ya, program studi S1 ilmu komputer ya, ini PDF ya. Nah, kalau dokumen gimana? Tinggal kita ganti ya. Nah, kalau dokumen ilmu komputer file type .2 doc. Nah, otomatis nanti akan menghasilkan ini. Anda perhatikan di belakang ini ya. Ini adalah doc, ini dokumen ya, ini juga dokumen. Ini juga dokumen, ya ini juga dokumen ya. Nah, hasilnya sampai ke bawah sana ya. Semua ilmu komputer ya, semua kata ilmu komputer yang berupa dokumen ya. Oke, kemudian kita masuk pada operator link. Operator ini berfungsi untuk menemukan halaman web apa saja yang memiliki link ke halaman website tertentu. Ya, misalnya katakan kita mencari fisika misalnya, kata fisika, link ke edukasi.net.
ya, maka pencarian ini akan menghasilkan halaman situs yang mengandung istilah fisika dan memiliki link ke situs edukasi net, ya. Nah, jadi ini operator ini berguna untuk admin ya, untuk admin situs, untuk mengetahui berapa banyak situs lain yang terhubung dengan situs yang dikelola oleh admin tersebut. Ya, jadi ada berapa link ya yang menuju ke halaman tersebut. Ya, jadi sekian halaman web yang memiliki link ke halaman edukasi.net. Ya, jadi bisa diketahui melalui operator link ini. Ya, tinggal kita ketikkan nama kata kuncinya atau keywordnya, kemudian link .2 halaman web atau nama domainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah operator in-title dan all-in-title. Nah, operator ini akan membantu kita ya untuk menemukan website-website yang berdasarkan judul atau title. Jadi website itu punya judul, website punya title. Nah, kita mau mencarinya itu berdasarkan judul dari websitenya itu. Ya, misalnya bila kita ingin mencari website-website dengan judul cybercrime case, maka kita akan dapat memasukkan kata kuncinya seperti ini ya, in title .2 cybercrime spasi case. Ya, jadi kita hanya mencari website yang judulnya atau mengandung judul cybercrime case. Nah, maka outputnya atau dia akan menghasilkan halaman-halaman yang berjudul cybercrime dan ada istilah case di mana saja ya, di halaman web mana saja. Nah, maksud di mana saja ini dalam artian adalah istilah case ini bisa muncul di judul, dia bisa muncul juga di badan dari halaman web, atau dia bisa muncul di bagian footernya, ya, atau dia bisa muncul di halaman yang mana, ya. Jadi bisa di mana saja ini artinya bisa tidak hanya di bagian judul, ya. Cybercrime-nya bisa di judul, case-nya bisa di badan halaman web atau bisa di footer dari halaman web. Nah, Anda perhatikan ini hasil pencarian dari operator in-title ya. In-title .2 cybercrime case. Nah, ini hasilnya adalah 55.300. Ya, spesifik sekali ya, karena yang judulnya hanya itu. Ya, yang ada judul cybercrime-nya. Ya, contoh di sini adalah halaman web Science Direct. Ya. Kemudian media analytics. Ya, ini judulnya cybercrime. Ya. Di bagian judulnya ada kata cybercrime. Ini bahkan ada PDF juga yang judulnya adalah cybercrime case. Kemudian di belakangnya ada as impact development dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menemukan itu secara lebih spesifik ya. Nah, sekarang kita bisa memfilter ini sekarang yang mana yang akan kita cari ya, dengan kata kunci apa, kemudian kita gunakan operator yang mana. Nah, kalau kita misalnya ingin melakukan pencarian dua kata kunci atau lebih di judul, maka kita gunakan all in title. Nah, itu kalau tadi in title itu berarti sebagian kata atau keywordnya, biasanya kata yang paling depan setelah in title ya. Tapi kalau kita ingin mencari dua kata, berarti all in title. Kita mau mencari tiga kata, berarti all in title. Ya, contoh misalnya all in title cybercrime case. Otomatis yang dicari nanti di judulnya harus mengandung cybercrime case, tidak hanya cybercrime. Dan case-nya tidak hanya di badan, tapi case-nya ini nanti hanya case-nya ini juga harus ada di halaman hidupnya, ya, di judulnya. Nah, pencarian ini nanti akan menghasilkan halaman web yang judulnya mengandung keduanya ya, yaitu cybercrime dan case secara lebih spesifik. Namun, ya, di Google ini ada kelebihannya ya. Jadi kita juga bisa menemukan tidak hanya kata cybercrime case saja, karena judul itu kan panjang biasanya ya. Ada berupa kalimat gitu ya, tidak mungkin hanya dua gitu ya. Tapi meskipun begitu ada juga yang judulnya hanya dua. Nah, ini di Google kita bisa menemukan yang lebih banyak lagi ya. Misalnya cybercrime first case, atau cybercrime case on social media, atau cybercrime case and overview. Nah, itu juga bisa ditemukan. Jadi kata tambahannya apa di belakang itu ya, itu juga bisa ditemukan oleh Google. Nah, ini hasil pencarian dari operator in title dan all in title ya. Jadi kalau kita menggunakan all in title di sini cybercrime case, otomatis di sini harus ada kata kedua-duanya ya. Cybercrime case, dan cybercrime case sampai ke bawah. Kemudian operator yang berikutnya adalah all in URL dan all in URL dan all in URL.
Jika operator in URL kita gunakan ya dalam pencarian, maka Google akan membatasi hasil ke dokumen-dokumen yang mengandung kata kunci tersebut ya. Contoh misalnya in URL print site www.googleguide.com atau print site www.googleguide.com. Nah, maka nanti si Google ini akan mencarikan halaman situs ya, di mana halaman situs yang digunakan untuk pencarian adalah googleguide.com ya, yang mengandung kata print. Jadi cari kata print yang ada di dalam googleguide.com. Jadi spesifik sekali ya. Di halaman yang kita paham, kita tahu alamat websitenya atau domainnya, dan kita ingin mencari kata di alamat website tersebut. Ya, kita ingin mencari kata di domain tersebut. Nah, ini hasil pencariannya ya. Print spasi site .2 www.googleguide.com. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, site-nya hanya googleguide.com, tidak ada yang lain. Ya, ini Google Guide, ini googleguide.com, terus sampai ke bawah ada sekitar 23 hasil. Ya, jadi ini hanya di halaman googleguide.com dan menghasilkan 23 yang bisa dicetak. Ya, di halaman website googleguide.com itu ada dokumen yang bisa dicetak, hasilnya adalah 23 dokumen ya. Nah, kalau kemudian kita menggunakan in URL, kita juga bisa ya, sama ya, in URL .2 print site www.googleguide.com. Ya, jadi kita hanya menemukan di URL itu kata-kata print ya, di halaman website yaitu googleguide.com. Maka hasilnya lebih spesifik lagi ya, 5 hasil ya, hasilnya jadi lebih spesifik lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, silakan Anda like dan berikan komen. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya.